Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detri, PS Agribisnis Pangan semester 6. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas ekometrika. Dosen pengampunya yaitu Bu Padila Margasati, SSI, MSI, dan Bu Anissa Fitri, SP, MSI. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi di Kecamatan Tegi Moncong, Kabupaten Goa. Baik, garis besarnya bab 1 ada latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka atau landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama latar belakang. Di Kecamatan Tegi Moncong, Kabupaten Goa merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Sulawesi Selatan. Ini tabel perkembangan luas lahan dan produksi. Kita dapat lihat bahwasannya di tahun 2009 dan 2010 bagian luas lahan kopi Robusta itu sama, tapi dia mengalami kenaikan di tahun 2010 sebesar 188,16 ton. Dengan untuk di Arabica, dia mengalami kenaikan luas lahan dari 2009 itu naik di 2010 sampai 2012 itu naik, namun hasil data menunjukkan adanya perbedaan, yaitu data berfluktuasi. Nah, jadi di sini hasilnya menunjukkan bahwa data tersebut berfluktuasi. Dari pengaruh itu bisa saja dari perlakuan si petani ini. Jadi bisa juga dipengaruhi oleh iklim dan kesuburan tanah di petani masing-masing. Makanya hasil produksi juga berbeda-beda. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan di sini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi di Kecamatan Tegi Moncong, Kabupaten Goa. Rumusan masalahnya yaitu penggunaan faktor produksi yang mana yang berpengaruh terhadap produksi kopi. Lalu, apakah luas lahan, tenaga kerja, modal, dan pupuk berpengaruh secara simultan terhadap produksi kopi di Kecamatan Tegi Moncong, Kabupaten Goa? Tujuannya di sini untuk menganalisis pengaruh penggunaan dari luas lahan, tenaga kerja, modal, pupuk itu terhadap produksi kopi di Kecamatan Tegi Moncong, lalu memberikan tambahan informasi kepada penulis dan memenuhi tugas praktikum mata kuliah ekonometrika. Yang kedua yaitu teori. Nah, di sini dasar teorinya dalam teori ekonomi produksi disebut bahwa produksi suatu komoditas dapat didorong oleh kekuatan tertentu. Ada 4 kekuatan yang berinteraksi dalam menentukan tindakan memaksimumkan keuntungan, yaitu mengetahui teknis, permintaan produksi, suplai faktor, dan suplai modal. Teori produksi merupakan analisis mengenal bagaimana seharusnya seorang pengusaha atau produsen dalam teknologi tertentu memilih dan mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah produksi tertentu seefisien mungkin. Itu menurut Suherman tahun 2000. Nah, ini lanjutan dari teori dalam ekonomi pertanian, maka faktor produksi dapat diklasifikasikan ke 3 bagian, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Pengertian tentang faktor produksi dapat disimpulkan sebagai sumber daya atau input yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, dan modal, serta skill yang dibutuhkan sedemikian rupa untuk menghasilkan komoditi yang bernilai ekonomi. Di sini saya mengambil teori produksi Cobb-Douglas, yaitu fungsi produksi suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan 2 atau lebih variabel, di mana variabel dependen Y sebagai variabel terikat dan variabel independen sebagai variabel bebas. Baik, yang ketiga yaitu metode penelitian. Di sini ada jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 pengelompokannya. Ini berdasarkan jurnal yang saya ambil, yaitu data primer yang pertama. Ini merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yaitu dari responden petani kopi di Kabupaten Goa. Dan data sekunder, yaitu data yang dapat dari sumber lain yang berfungsi sebagai pendukung.
Metode selanjutnya populasi dan sampel. Yang pertama populasi, pada penelitian yang saya ambil ini dari semua petani kopi yang ada di Kecamatan Tegi Moncong. Lalu sampel yang digunakan pada penelitian ini diambil secara acak dengan menggunakan teknik simple random sampling dari seluruh petani kopi yang ada di Kecamatan Tegi Moncong. Selanjutnya teknik analisis data. Metode ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi berganda, di mana model regresi itu untuk mengetahui pengaruh adanya variabel dependen dan variabel independen, itu menurut Gujarati Domino tahun 1999. Dalam analisis ini dilakukan bantuan program menggunakan SPSS. Nah, ini versi SPSS 24 dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Nah, untuk mengetahui pengaruh variabel dari faktor produksi petani kopi di Kecamatan Tegi Moncong, saya mengambil variabel dependennya yaitu produksi kopi, variabel independen X1 luas lahan, dan X2 tenaga kerja, X3 sebagai modal, dan X4-nya yaitu pupuk. Masih di metode penelitian, yaitu untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independennya dari X1 sampai X4 dan dependennya yaitu produksi kopi. Di sini saya menggunakan uji kriteria ekonometrika, yaitu uji asumsi klasik, kriteria ekonomi, modelnya atau analisis regresi bergandanya, dan uji statistik, yaitu diantaranya analisis koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik T. Keempat yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini analisis yang digunakan dari produksi kopi di Kecamatan Tegi Moncong menggunakan metode regresi berganda dengan jumlah responden sebanyak 35 responden menggunakan analisis SPSS versi 24. Nah, ini merupakan tampilan tabel responden produksi kopi di Kabupaten Goa. Di sini tertera bahwa berjumlah 35 responden dan produksi itu sebagai variabel dependen, untuk luas lahan, tenaga kerja, modal, dan pupuk sebagai variabel independen dari X1 sampai 4. Ada 4 variabel yang digunakan. Nah, sesuai dengan data tadi, terus kita olah menggunakan SPSS. Di sini merupakan hasil data dari pengaruh variabel X1 sampai X4, yaitu kriteria ekonometrika, asumsi klasik. Asumsi pengujian yang baik itu tidak melanggar asumsi klasik. Jadi di sini ada 4, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama, uji normalitas menggunakan normal p-plot dan garis histogram. Nah, terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal karena kita lihat pada grafik histogram dia data mengikuti arah garis grafik histogramnya. Sedangkan untuk gambar p-plot terlihat bahwa titik-titik pada gambar itu menyebar pada garis diagonal, dia mengikuti arah garis diagonal. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dari gambar histogram dan p-plot tadi telah memenuhi asumsi normalitas. Artinya model regresi ini layak dipakai pada analisis produksi kopi di Kecamatan Tegi Moncong, Kabupaten Goa. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Nah, di sini apabila nilai VIF melebihi angka 10 atau tolerannya kurang dari 0,10, maka dinyatakan terjadinya gejala multikol. Nah, sebaliknya apabila nilai VIF-nya kurang dari 10 atau tolerannya lebih dari 0,10, maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikol. Nah, ini merupakan tampilan data perbandingan dari nilai toleransi dan nilai VIF-nya. Nah, berdasarkan gambar tadi, bahwasanya dapat disimpulkan dari uji multikolinearitas. Nah, kita lihat kembali tabelnya. Kita perbandingin pada luas lahan, itu nilai tolerannya itu kurang dari 0,10
10 dan nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10. Artinya ini mengalami gejala multikol pada luas lahan. Untuk tenaga kerja nilainya tolerannya itu lebih dari 10, 0,262 dan nilai VIF-nya 3,821. Artinya di sini tidak terjadi gejala multikol pada tenaga kerja. Sedangkan untuk modal nilai toleransinya yaitu 0,091 dan nilai VIF-nya 10,987. Artinya di sini pada modal telah terjadi gejala multikol. Sedangkan untuk pupuk nilai VIF-nya 104 dan nilai VIM-nya 96,20. Artinya di sini pada pupuk tidak terjadi gejala multikol. Nah, di sini jadi dapat kita simpulkan kenapa bahwasanya pengolahan data pada produksi kopi ini menggunakan asumsi-asumsi tidak layak untuk digunakan, karena pada uji asumsi klasik itu telah dipaparkan bahwa telah terjadi gejala multikol pada nilai VIF-nya yang terlalu besar. Berdasarkan teori tersebut, maka di sini harus melakukan cara untuk mengatasinya terjadinya gejala multikol tersebut. Nah, yang saya lakukan yaitu menambah jumlah data sampel atau mengurangi dan menghilangkannya. Jadi di sini saya mentransfusi data, mengeluarkan data variabel yang memiliki kolinearitas tinggi, yaitu dengan cara menghilangkan gejala multikol dengan mengurangi atau menghilangkan data pada responden 35 tadi. Saya lihat bahwa ada data yang paling tinggi, mungkin itu yang menyebabkan gejala multikol. Jadi pada responden 24, 25 dan responden keempat. Nah, itu saya menghilangkan data itu. Jadi data yang diolah sebanyak 32 responden. Jadi kita mengolah data kembali menggunakan SPSS agar tidak terjadi gejala multikol. Nah, setelah mengalami gejala multikol tadi, dengan cara yang sudah kita tangani agar tidak terjadi gejala multikol dengan pengolahan ulang data menggunakan 32 responden. Di sini hasil dari itu dapat asumsi klasiknya yaitu uji normalitas. Nah, bahwasannya grafik ini menunjukkan arah sesuai dengan gambar pada gambar histogram. Nah, di sini terlihat juga pada gambar p-plot bahwa dapat disimpulkan pada terlihat titik-titik pada gambar menyebar pada garis diagonal. Maka asumsi normalitas ini telah terpenuhi dan layak pada analisis produksi kopi di Kecamatan Tinggi Moncong. Nah, selanjutnya uji multikolinearitas. Kan dari tadi kan terjadi gejala. Nah, kita lihat bahwa nilai VIF-nya itu sudah tidak lebih dari 10 ya. Dan di sini dapat disimpulkan bahwasanya luas lahan, tenaga kerja, modal dan pupuk itu tidak mengalami gejala multikol lagi gitu. Nah, ini keterangannya bahwasanya dari hasil tadi nilai pada tabel nilai VIF dan tolerannya telah tidak terjadi multikol dan karena berkisar antara nilai 1 sampai 9,6. Jadi dapat disimpulkan pada model regressi yang diperoleh layak untuk memprediksi produksi kopi pada uji multikol. Yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Nah, sini ada kriteria jika pencarian data yang berupa titik-titik membentuk pola berbaris dan beratur, maka terjadi masalah heterokedastisitas. Nah, jika pencarian data yang berupa titik-titiknya berbentuk pola tertentu dan menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Kita lihat pada gambar di sebelah kiri ini bahwasanya gambar pada titik-titik ini membentuk pola tertentu menyebar di atas dari sumbu Y sampai ke 0 gitu. Nah, ini dapat dijabarkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dan produksi kopi ini layak untuk dianalisis gitu. Ini pada uji heterokedastisitas.
Selanjutnya, uji autokorelasi. Nih, saya sudah memberikan tanda panah di situ nilai pada uji autokorelasi kita lihat dari nilai Durbin-Watson-nya gitu. Nah, di sini tadi kita sudah lihat nilai DW-nya sebesar 1,593. Nah, tabel ini menjelaskan apabila D itu berada di antara 1,54 dan 2,49 maka tidak ada autokorelasi. Dan bila nilai DW tadi di antara 0 hingga 1,1 dia mengandung autokorelasi positif. Nah, dan bila D-nya di antara 2,90 hingga 4, ada autokorelasi yang negatif. Nah, berdasarkan pada data uji DW tadi sebesar 1,593, nah ini berada di antara 1,54 dan 2,46. Nah, dapat kita simpulkan bahwa analisis regresi berganda pada produksi kopi ini tidak ada autokorelasi atau menunjukkan bebas dari masalah autokorelasi gitu. Nah, di sini analisis regresi berganda atau kriteria ekonomi. Di sini terlihat nilai konstantanya yaitu min 470,303 dan itu ada luas lahan, tenaga kerja, modal, dan pupuk. Nah, kita masukkan ke model regresi yang telah kita tentukan gitu. Nah, itu modelnya dari data yang sudah kita olah tadi. Bahwasanya data sudah dilearnkan ya dari transformasi dari persama regresi nilai berganda, nilai konstantanya min 470 dan 303, nilai X1 nya itu dari luas lahan, X2 nya tenaga kerja, X3 nya modal, dan X4 nya pupuk. Nah, itu apabila koefisien regresi X1 atau luas lahan itu meningkat 1% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka produksi kopi menurun sebesar min 470,303 gitu. Begitu juga seterusnya dari keempat variabel itu gitu. Selanjutnya kriteria statistik. Nah, di sini ada uji koefisien determinasi. Kita lihat di model sumari, tabel model sumarinya nilai R-nya sebesar 0,950. Nah, berdasarkan tabel tadi kan kita lihat bahwa nilai R-nya sebesar 0,90. Ini berarti produksi kopi ini ditandai dengan nilai R yang mendekati nilai 1. Nah, berdasarkan output SPSS tadi yang sudah kita lihat pada tabel sebelumnya, diperoleh nilai koefisien determinasinya sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variasi produksi kopi yang biasa dijelaskan variasi dari keempat variabel bebas, yaitu luas lahan, tenaga kerja, modal, dan pupuk sebesar 95,0%, sedangkan sisanya sebesar 5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel penelitian gitu. Selanjutnya, uji F atas secara simultan. Nah, itu merupakan kriteria dari uji F. Di sini sudah tertera gambar tabel ANOVA. Nah, F-nya itu sebesar 62,012 gitu. Di sini kita harus mencari dulu nilai F tabelnya, yaitu menghitung agar bisa tahu apakah uji F ini simultan atau tidaknya. Nah, di sini keterangannya F tabel itu rumusnya untuk mencari F tabel F dalam kurung K perbandingan NK dikurang K sama dengan K-nya tadi kan ada 4 variabel yang digunakan, berarti 4 ya K-nya. Terus 28 itu didapat dari mana? N itu jumlah responden keseluruhan sebanyak 32 dikurang K itu berjumlah 4. Jadi 32 dikurang 4 sama dengan 28. Nah, kita cari di tabel F tabel. Di sini saya tidak menterakan menampilkan F tabel. Nah, bahwasanya telah didapat nilainya sebesar 2,71. Nah, di sini dari hasil tersebut F tabel sebesar 2,71 dapat dilihat dari tabel sebelumnya bahwasannya
didapat nilai F hitung sebesar 62,012. Jadi ini nilai tersebut F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga menandakan bahwa variabel independen dari X1 sampai X4 secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen produksi kopi di Kecamatan Tegi Moncong gitu. Selanjutnya uji T, yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dari luas lahan sampai ke tenaga kerja, modal dan pupuk terhadap produksi kopi. Nah, ini merupakan kriteria hipotesis untuk uji T bersama dengan uji F. Kita langsung saja. Nah, ini tabel dari uji T, kita lihat. Di sini kita harus mencari dulu nilai T tabelnya dengan rumus A dibagi 2, N dikurang K dikurang 1. A itu dari tingkat kepercayaan 0,05 ya. Nah, itu kita bagi 2, hasilnya 0,025. Terus N itu jumlah populasi respondennya 32 yang kita gunakan, dan K itu jumlah variabelnya 32 dikurang 4 itu 28, dan 1 itu sudah ketentuan ya, jadi nilainya 27. Nah, kita lihat di T tabel, kita lihat hasilnya bahwasanya sebesar 2,052. Nah, di sini uji hipotesis pengaruh luas lahan terhadap produksi kopi. Nah, ini bahwasanya data tadi menunjukkan nilai T hitung sebesar 0,149 dengan koefisien regresi sebesar 0,27, nilai probabilitas sebesar 0,883 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa luas lahan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produksi kopi, dan nilai T hitung sebesar 0,149 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,052, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas lahan itu berpengaruh positif karena T hitungnya 0,49 lebih besar dari koefisien regresi, namun dia tidak signifikan terhadap produksi kopi. Begitu juga nanti saya akan memaparkan dari variabel tenaga kerja, modal, dan pupuk. Nah, di sini bahwasanya nilai koefisien regresinya itu lebih kecil dari T hitung, berarti dia menunjukkan data ini semuanya berpengaruh positif dari luas lahan sampai ke pupuk. Namun kita lihat di nilai signifikan. Nah, bahwasanya signifikan hanya di pupuk yang dia koefisiennya kurang dari 0,05, berarti di sini dari keempat variabel hanya pupuk yang berpengaruh signifikan terhadap produksi kopi. Mungkin ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor, dan saya akan jelaskan dari implikasi penelitian ini gitu. Nah, di sini saya sudah paparkan implikasi dari faktor produksi pada penelitian dari luas lahan, dia kenapa dia berpengaruh positif sedangkan dia tidak signifikan. Selanjutnya dari tenaga kerja juga dia tidak berpengaruh secara signifikan pada hasil pengolahan data yang menggunakan SPSS. Lalu di sini ada modal. Nah, modal juga dia tidak berpengaruh secara signifikan. Namun yang hanya berpengaruh itu pada pupuk. Di sini cuman saya paparkan melalui slide, namun tidak saya jelaskan secara satu persatu karena mungkin durasinya terlalu lama untuk dijelaskan satu persatu gitu. Di sini cuman hanya ada pupuk yang berpengaruh signifikan terhadap produksi kopi Kecamatan Tegi Moncong, Kabupaten Goa gitu. Nah, di sini langsung saja kesimpulannya bahwasanya hasil perhitungan menunjukkan faktor produksi kopi dari luas lahan, tenaga kerja, modal itu berpengaruh positif namun tidak signifikan. Sedangkan untuk pupuk dia berpengaruh secara nyata dan secara simultan terhadap produksi kopi di Kecamatan Tegi Moncong, Kabupaten Goa gitu. Baik, mungkin sekian pemaparan yang telah saya lakukan dari analisis faktor-faktor produksi kopi di Kecamatan Tegi Moncong, Kabupaten Goa dengan analisis menggunakan SPSS. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.